Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Robi Bian Swandana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Hajah Ella Nurlaela, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Hajah Ismaryani, SSI, APT. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Berikut saya sajikan demonstrasi kontekstual modul 3.2. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Menganalisis video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Terwujudnya murid kreatif, inovatif, mandiri dan berkarakter yang mencerminkan merdeka belajar. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, buat pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan atau penyelidikan. 1. Guru kelas berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. 2. Guru menggali informasi dari murid dengan menuliskan penyemangat belajar di papan tulis, kemudian mengajukan pertanyaan kepada siswa yang bertujuan menggali pendapat serta pengalaman murid yang membuat mereka merasa nyaman dan senang belajar di kelas. Ambil pelajaran. 1. Apa kegiatan yang dapat menggali semangat belajar murid? 2. Bagaimana strategi untuk menggali kreativitas murid tentang kelas impiannya? Tindakan atau penyelidikan. 1. Menggali informasi dari murid tentang pendapat dan pengalamannya. 2. Mengidentifikasi hal-hal yang diinginkan murid tentang kelasnya. 3. Mengarahkan murid untuk mengamati kelas 2 dan kelas 6 sebagai contoh serta menambah inspirasi keadaan kelas yang membuat murid semangat belajar. 4. Murid bertanya kepada siswa kelas yang dikunjungi serta mencatatnya berkaitan dengan hal-hal yang ingin diketahui. 5. Mendiskusikan beberapa hal yang disukai dari kelas sendiri dan kelas yang dikunjungi. Gali mimpi. Apa kegiatan yang dapat dilakukan guru agar siswa mampu menggali inspirasi dan kreativitas tentang kelas nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan atau penyelidikan. 1. Guru menyediakan alat dan bahan untuk kegiatan siswa merubah kelas. 2. Guru mengajak dan membimbing murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. 3. Guru membimbing murid dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk gambar tentang kelas nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. 4. Guru meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya berupa gambar kelas nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. Jabarkan rencana. Apa kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan atau penyelidikan. 1. Murid diajak berkolaborasi dan berdiskusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian, yaitu kelas nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. 2. Guru bertanya kepada murid hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian, yaitu kelas nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. 3. Guru membantu murid menginventarisir berbagai kebutuhan dengan menuliskannya di papan tulis.
4. Guru merencanakan pembagian tugas murid. Atur eksekusi. 1. Siapa yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 2. Kapan waktu pelaksanaannya? 3. Bagaimana teknis pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan rencana? Tindakan atau penyelidikan. 1. Melibatkan murid dalam menentukan pembagian tugas kelompok. 2. Guru bersama murid menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. 3. Guru membimbing murid melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 4. Murid bekerja sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan, sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 1. Guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengelola sumber daya di kelasnya menggunakan pendekatan berbasis aset dengan menggali dan kemudian memetakan modal atau kekuatan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu berkolaborasi dengan teman sejawat dan murid untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Ketiga, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan melibatkan siswa secara penuh dari awal sampai akhir dengan menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal manusia. 1. Kepala sekolah dan rekan sejawat yang mendukung sepenuhnya terhadap perubahan baik. Kedua, murid heterogen yang kreatif, inovatif dan siap berkolaborasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal sosial. Ke-1. Terjalin hubungan yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Kedua, terjalin sikap kerjasama dan kolaborasi antara rekan sejawat dan murid. Ketiga, terjalin interaksi yang baik seluruh murid di sekolah. Modal politik. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil kebijakan mendukung penuh perubahan-perubahan positif, serta mengakomodir semua kepentingan warga sekolah. Modal finansial. Dana BOS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seputar peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini pembiayaan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal agama dan budaya. Tercipta sikap santun, gotong royong yang sudah membudaya dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal fisik. Pertama, ruang kelas yang luas untuk murid berkreasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, memiliki ruang kelas 2 dan kelas 6 sebagai model untuk dijadikan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal lingkungan alam. Memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar dan ramah lingkungan untuk dipakai menghias kelas. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.